mengapung pada posisi 03 derajat 46 menit 50 second short, 110 derajat 29 menit 27 is. Kalau dilihat di gambar adalah pada posisi ini. Kemudian pada pukul 11.07 unsur C-130 Hercules TNI Angkatan Udara menemukan kembali lempengan logam pada posisi 08 derajat 50 menit 43 short, 110 derajat 29 menit 21.8 is. Posisinya adalah yang di sini. Kemudian pada pukul 12.50 pesawat Hercules TNI AU menemukan objek yang menggambarkan bayangan di dalam laut seperti diduga bentuk pesawat. Pada pukul 13.25 kemudian searching dilakukan untuk meyakinkan semua temuan-temuan itu dan melihat benda mengapung yang diduga salah satu jasad dari penumpang. Berikut beberapa serpian. Pada pukul 13.50 unsur TNI Angkatan Laut yaitu KRI Bung Tomo melihat yang diduga melihat benda terapung, diduga kita bisa melaksanakan tugas kita dengan baik. Saya sampaikan setelah ini apa yang harus kita kerjakan. Yang pertama, seluruh unsur yang berada di sekitar wilayah itu maupun unsur-unsur SAR gabungan semua saya akan gerakkan saat ini menuju ke titik lokasi. Pekerjaan yang akan mereka lakukan adalah mencari dan mengevakuasi semua benda-benda atau barang-barang atau dugaan jasad para penumpang untuk dievakuasi, dan saya pastikan seluruhnya akan dibawa di Pangkalan Aju, Pangkalan Bun. Pangkalan Bun adalah landasan yang terdekat dengan lokasi penemuan-penemuan benda-benda maupun serpian yang diduga dari bagian pesawat. Pekerjaan berikutnya adalah kita melakukan dan meyakinkan posisi dari bagian lain dari pesawat itu di sekitar wilayah penemuan ini. Setelah nanti semua unsur saya memastikan dengan peralatan yang ada dan dibantu dengan teknologi yang sekarang sedang menuju ke lokasi seperti kapal-kapal survei, kapalnya BPPT yang mempunyai alat untuk bisa meyakinkan bahwa di bawah itu ada fuselage atau bagian besar dari pesawat. Pekerjaan berikutnya saya sudah siapkan pasukan-pasukan penyelam
untuk saat ini adalah 11 orang dari Dinas Penyelam TNI AL, 10 orang dari Rescuer Badan SAR Nasional Special Group. Selanjutnya, tugas berikutnya adalah bagian dari KNKT dan dibantu oleh kita untuk bisa mengamankan bagian-bagian maupun sistem yang membantu untuk bisa melakukan tindakan berikutnya, yaitu untuk investigasi. Oleh karena itu, rekan-rekan media, saya mohon support kepada seluruh unsur-unsur saya untuk terus kita berjuang melakukan langkah-langkah operasi berikutnya. Semua perkembangan yang ada di media, semua saya tangkap, semua informasi saya evaluasi. Tetapi final daripada informasi seluruh kegiatan operasi SAR adalah berada di tangan Basarnas. Kedalaman laut yang berada di bawah serpian-serpian ini adalah antara 25 meter sampai 30 meter. Oleh karena itu, penyelam masih bisa kita manfaatkan untuk evakuasi. Kalau ke depan seandainya kemudian kita memerlukan alat yang lebih modern untuk mengatasi kondisi itu, maka saya akan lakukan langkah untuk meminjam alat yang dinamakan submersible vehicle. Saya kira updating saya hari ini adalah itu semuanya. Saya terima kasih support dari semuanya. Berikan dorongan kepada kita untuk tetap melakukan langkah-langkah operasi lanjutan sampai dengan tuntas semuanya. Ada perkembangan dinamika kemudian saya akan sampaikan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati. Sampai saat ini saya belum melihat benda itu, ya. Tetapi para komandan satuan saya, satuan unsur sudah melihat. Dan saya tanya langsung kepada dia dengan mata kepala sendiri, lihat tulisannya, lihat barangnya, sampaikan kepada saya dengan pasti. Kamu bisa lihat pulau itu pulau mana? Itu laut mana? Itu laut Jawa, Selatan, Pulau Kalimantan, mendekati Selat Kalimantan. Paham ya? Yo. Oke, rencana saya apabila nanti semua berjalan lancar, maka Pangkalan Aju untuk evakuasi ini adalah di Pangkalan Bun. Kemudian untuk tim DBI, untuk sementara koordinasi dengan instansi yang mempunyai kewenangan itu adalah di Surabaya. Why? Kenapa di Surabaya? Karena hampir seluruh penumpang itu berangkat dan berasal dari Surabaya dan sekitarnya. Saya berharap dengan dibawa ke sana, maka informasi lain yang diperlukan untuk identifikasi tidak memerlukan effort yang lebih besar dibandingkan dengan kalau dilakukan di Pangkalan Bun. Tadi pagi di Surabaya dikatakan bahwa keluarga korban akan dibawa oleh pihak airlines ke lokasi, Pak. Apakah yang disampaikan Bapak ini berarti keluarga korban tidak akan berangkat lagi tapi hanya di Surabaya? Pergerakan keluarga korban kemanapun itu adalah tanggung jawab dari operator. Tanggung jawab dari operator penerbangan. Kalau keluarga menghendaki dan operator penerbangan oke, maka dipersilahkan ke sana. Yang saya sampaikan adalah proses identifikasi dari korban.
Paham ya? Oke, yang lain? Ya? Saya belum bisa menjawab karena saya belum mendapatkan angka pastinya, maka saya minta sabar ya. Saya hanya minta cukup diberikan support, nanti setelah ada kepastian tidak usah tanya, saya sampaikan itu. Ya. Oke, yang lain? Nanti setelah dilocate dan sebagainya, pasti akan kita lakukan, bukan hanya sekarang, sesegera mungkin kita lakukan. Semua tergantung kondisi, terus atau tidak itu tergantung dari kondisi situasi. Tapi semangat kita adalah kita tidak pernah mengenal malam atau siang. Yang membatasi kita adalah keterbatasan dari kondisi di lapangan. Paham? Pada waktu pagi hari di Pangkalan Bun cuacanya kurang mendukung. Oleh karena itu unsur udara yang ada di Pangkalan Bun baru bisa bergerak setelah cuaca terbuka. Saat ini mereka sudah melakukan operasi penerbangan. Mendukung. Saya belum bisa menghitung, dan bagi saya itu tidak penting untuk saya sampaikan sekarang berapa jumlahnya. Setelah nanti form, macamnya, jumlahnya, kemudian bisa disampaikan kepada saya, maka saya akan melakukan updating dari data itu. Ya. Tidak dengar, suaramu terlalu kecil. Penyelam sekarang sudah disiapkan, ada 11 plus 10 orang, ada 21. Ya, sekarang sudah dipersiapkan. Segera. Ya. Itu alat penyelam, jadi oh iya, itu submersible vehicle namanya, submersible vehicle. Tapi kalau nanti kita lakukan dengan penyelam sudah bisa, itu tidak perlu kita manfaatkan ya. Kalau tidak bisa karena kedalaman dan sebagainya, maka alat itu yang kita gunakan. Ada lagi? Terakhir? Pak, ini ditemukannya hanya satu titik ini saja ya Pak? Hanya di titik dekat Pangkalan Bun saja, bukan di Dumai juga atau di tempat-tempat lain? Kurang jelas, saya nggak dengar. Apakah hanya di titik sini saja, di Pangkalan Bun saja gitu? Apakah di perairan Dumai ataupun di Bangka sebelah utara? Itu kan katanya juga ada ketemu serpihan sama potong-potongan mayat itu. Semua kita lakukan identifikasi, termasuk berita-berita yang serpian di Bangka Belitung, itu sudah kita lakukan. Tetapi yang memberikan keyakinan kepada kita adalah ini. Maka yang kita tindak lanjutin adalah hasil yang meyakinkan dan memastikan. Oke, saya kira cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga. Ya, ini adalah gambar yang kami dapatkan. Proses ini merupakan streaming melalui Basarnas dan juga pihak-pihak yang terkait. Proses evakuasi dari sejumlah benda dan objek yang ditemukan di wilayah Selat Karimata. Ya, kami juga mohon maaf bila gambar ini tidak berkenan, tapi ini kami dapatkan dari petugas yang berada di lapangan. Ini adalah beberapa atau proses evakuasi yang dilakukan oleh tim di lapangan untuk
mengangkat sejumlah objek dan serpihan di wilayah Selat Karimata. Dan berdasarkan keterangan dari Kepala Basarnas, Pak Bambang Sulistyo, dalam rangkaian pencarian QZ850 hari ini ditemukan sejumlah benda dan juga objek, diantaranya menemukan sejumlah lempengan logam. Kemudian objek yang menggambarkan bayangan di dalam laut yang diduga menyerupai bentuk pesawat. Sekali lagi kami mohon maaf bila gambar ini tidak berkenan, namun kami mendapatkan informasi ini langsung dari lapangan terkait pencarian pesawat QZ8501